Wal khamisu ar-ruku'u. Ya mulai itu ya. Wal khamisu utawi kang nomor 5 ar-ruku'u iku ruku'. Wa aqallu fardhihi utawi luwih sithik-sithik kefardunane ruku'. Lika imin kedue wong kang ngadeg qadirin kang kuwasa ala ruku'i ing atase ruku'. Mu'tadilil khilqati kang sedengan kedadiane. Salimiyataihi kang selamat tangan lorone. Warukbataihi lan dengkul lorone. Ayyan hanya iku yen to ndingkluk sapa wong. Bi ghairin khinasin kelawan tanpa ndegek. Tahu ndegek ya, ndegek itu kayak kayang. Jadi bongkoknya ke belakang. Nah, seperti itu ya. Qadra buluhi rahataihi ing kadar tumekane epek-epek loro rukbataihi ing dengkul lorone wong. Walau arada lan lamun to ngarepake sapa wong wat'ahuma ing nyelehake rahataihi alaihima ing atase rukbataihi. Fa illam yaqdir mongko lamun kuwasa sapa wong ala hadzal ruku'i ing atase iki fa ilam yaqdir ya mongko lamun ora kuwasa sapa wong ala hadzal ruku'i ing atase iki la ruku' in hana mongko ndingkluk sapa wong maqdurahu ing den kuwasaake sapa wong ing kadar kemampuane wong gitu ya. Wa au ma'alan isara sapa wong ditarfihi kelawan telapuan pribate wong. Wa akmalur ruku'i utai luwih sempurnane ruku' taswiyatul raki'i iku oleh madhake wong kang ruku' dhahrahu ing gegere raki' wa unuqahu lan gulune raki' haitsu yasirani kelawan sekirane dadi apa karone dhahruhu wa unuquhu kasafhatin iku kaya papan wahidatin kang siji. Wa nasbu sakaihi lan jejekake kentol lorone wong, betes lorone wong, wa akhduruk bataihi lan ngalap dengkul lorone wong, yadaihi kelawan tangan lorone wong. Yang nomor 5, rukun daripada sholat adalah ruku'. Minimal ruku' itu dikatakan sah adalah ketika seseorang tadi membongkok menuju ke arah depan, kemudian telapak tangannya ini seandainya ditaruh di dalam lututnya itu nyampe. Ini taruh lututnya nyampe, walaupun dia tidak menaruhnya. Walaupun dia tidak menaruhnya, itu sah-sah saja. Tapi sunnahnya dia menaruhnya. Ini kadar minimal. Kalau mau sempurna lagi, ini tidak harus di lutut. Tapi yang menjadi posisi sempurna adalah di mana punggung sama lehernya itu bisa rata. Kadang-kadang kan ada orang masih begini ya. Asal bongkok sudah sah. Kalau yang ini kayak huruf H begini. Jadi rata antara punggung sama lehernya kasaf hadil wahid. Seperti membentuk atas daripada huruf H. Itu ya. Nah, itu ya. Nah, seperti ini. Itu jadi rata. Atas semacam itu. Itu yang paling sempurna daripada ruku. Bagi yang mampu. Lah kalau yang tidak mampu bagaimana? Misalnya dia ini lagi kena penyakit dengue, orang Jawa bilang ya, semacam rematik. Tapi tempatnya di punggung dia. Suruh bongkok sudah sakitnya bukan main dia. Ya kan? Akhirnya dia rukuknya hanya gini aja. Semi berdiri, bongkok dikit aja. Tapi memang dia dipaksakan tidak bisa. Kalau memang seperti itu keadaannya, maka dia rukuk sebisanya. Gini ya, gini sudah. Nanti dia isyarah rukuknya dengan kedipan mata. Allahu Akbar. Dia rukuk. Sami Allah, tegak lagi. Sah apa tidak sholatnya? Sah. Wajib mengulang apa tidak? Tidak. Nah, itu seperti itu rukuk. Wasadisu utawi kang nomor 6 atau maknina tu iku maknina waya utawi to maknina sukunun iku meneng ba'da harokatin ing dalam sabadane obah fihi ing dalam ruku ay ar-ruku tegese ruku wal musannifu utawi musannif iku ya jalun dadekake sinten musannif atau maknina ta ing to maknina fil arkani ing dalem pira-pira rukun ruknan ing rukun mustaqilan kang dhewe
wa masyalan lumaku tegese berpendapat alaihi ing atase musannaf utawa apa ruknan mustaqilan An-Nawawi sinten Imam Nawawi fi tahqiqi ing dalam kitab tahqiq wa ghairul musannifi utai saliyane musannaf yaj'alu iku ndadekake sinten ghairul musannaf ing tamaknina hayatan ing hayah utawa tingkah tabiatan kang anut lil arkani maring pira-pira rukun. Yang nomor 6 ada tamaknina ketika ruku. Yang dimaksud tamaknina itu adalah sukunun ba'dal harokah biqadri subhanallah. Seketika orang berdiri tegap ruku Allahu Akbar sampai membongkok, plak sudah posisi membongkok, lah itu disuruh anteng diem dengan kadar minimal membaca subhanallah. Kalau mau sempurna ya membaca doa tasbih yang disunahkan oleh Rasul ketika di dalam ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sunahnya 3 kali. Kalau mau lebih dari 3 boleh asal jumlah maksimalnya adalah 11 kali. Itu ya. 11 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 11. Nah, di situ ada hikmah besar, ada hikmah banyak di situ. Jadi di situ adalah membuka persendian-persendian. Yang di situ biasanya gersang tidak dialiri oleh darah. Ketika kita tomaninah, darah bisa masuk. Biqadri subhanallah. Subhanallah, cukup subhanallah saja itu mungkin hanya berapa detik, ya kan? Mungkin 3 detik saja. Tapi kecepatan darah berputar 1 detik itu cukup untuk mengelilingi seluruh tubuh. Bahkan lebih dari itu, 1 detik per kecepatan putaran darah itu bisa mencukupi untuk mengelilingi dunia. 1 detik saja. Kok ketok berjalan ya? Saking cepatnya sampai kita tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan, kayaknya tidak berjalan kita punya darah. Itu hikmahnya. Jadi kita membongkok, melatih bagian punggung, sumsum punggung dilatih biar dia tidak cepat keropos, dialiri dengan darah. Kalau ibaratnya ini darah oli, jadi kalau sesuatu nanti ada olinya kan dia tidak cepat aus, ya kan? Seperti itu. Ada hikmah besar kalau kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, gitu ya. Ya itu tamaknina. Dan wasabi utai kang nomor 7 araf likutangi minar ruku'i saking ruku'. Wal i'tidal ulan i'tidal qaiman hale jumeneng alal hayati ngatasi tingkah allazi kang ana kang ana sapa alaiha ing ngatasi allazi qabla ruku'ihi ing dalam sadurunge ruku'e wong min qiyamin nyatane saking ngadeg wa qu'utin lan lungguh wa qu'uti ajizin lan kulungguhe wong kang apes anil qiyami saking ngadeg. Wasaminu utawi kang nomor 8 wa tamaknina iku tamaknina fihi ing dalam i'tidal. Ayil i'tidal tegese i'tidal. Wa tasi utai kang nomor 9 as-sujudu iku sujud marataini kelawan rong ambalan iku li rakaatin ing dalam saben-saben rakaat. Wa qalluhu tailu sidi sujud mubasyaratu ba'di jabhatil musalli iku ngepoke sebagiane baduke wong kang salat mau dia sujudihi ing panggonan sujude musalli minal ardi bayani saking bumi au ghairiha utaliyane arat wa akmaluhu utai luwe sempurnane sujud ayu takbira iku yen to takbir sapa wong diuwi ketuwe temurune wong sujud maring sujud bila rafiyatehi kelawan tanpa ngangkat tangan lorone musalli wa yad'ulan nyalake sapa musalli rafatehi ing dengkul lorone musalli thumma yatehi nuli tangan lorone musalli thumma jabhatahu nuli batu musalli wa anfahu lan irunge musalli. Walasiru taikang nomor 10 at-tamanina tu iku tamanina fihi ing dalam sujud
ay as-sujudi tegese sujud bihaitsu yanalu kelawan sekirane merkole sapa wong maudhi'a sujudi ing panggonan sujude wong saklarosihi ing abote sirahe wong musolli la yakilan ora cukup apa imsa surasihi ndepokake sirahe musolli maudhi'a sujudihi ing panggonan sujude musolli bal yatahamalu balik ngeblesake utawa ya nahan sapa musolli tegese neken sapa musolli bihaitsu law kana kelawan sekirane lamun ta ana tahtahu iku ing dalem ngisor-ngisore raksahum katunun apa kapas masalan ing dalem upamane lan kabasa yakti dekok apa katun wa zahara lan bertelo apa saruhu labete ras ala yatin ing atase tangan lau furidat lamun den gelar to den beber apa sato lamun den paril ya kena apa ya tahu ing dalem ngisor-ngisore rasuhu. Yang nomor 7 adalah i'tidal, berdiri tegap setelah rukuk kalau memang sholatnya sambil berdiri. Kalau sholatnya sambil duduk ya berarti dia kembali dalam posisi duduk. Berarti kalau dia sholatnya sambil duduk, rukuknya tadi dia membongkok gini sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nanti sujudnya dia membongkok apa? Minimal ya, minimal bukan keliru saya. Jadi kalau dia rukuknya, sujudnya biasa. Jadi sambil duduk, sholatnya sambil duduk, rukuknya itu begini, minimal dahinya itu lurus dengan lututnya. Kalau mau sempurna, bongkoknya itu kurang lebih dia punya dahi itu sampai posisi tempat kepala ketika dia bersujud. Itu kalau rukuk. Habis itu dia kembali duduk tegap. Kalau memang sholatnya sambil duduk disebut i'tidal. Lah i'tidal di situ berdiri tegap dalam posisi tegap benar, baru dia tumaknina dengan kadar subhanallah. Jangan sampai kita masih bongkok. Umumnya orang sholat cepet-cepetan kan gitu kan. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Sholatnya terlalu cepat. Jadi waktu berdiri belum tegap, masih posisi semi bongkok, semi rukuk masih ya kan. Sudah sujud. Kalau semacam itu berarti i'tidalnya belum sholatnya berarti juga tidak sah. Harus berdiri tegap dengan posisi tangan sunnah ditaruh di bawah dada di atas pusat seperti biasa. Seandainya dilepas pun boleh-boleh saja. Rasulullah juga pernah lepas, tapi afdolnya adalah ditaruh di atas pusat di bawah dada. Nah, terus itu dia membaca doanya itu yang maksimal. Minimalnya adalah dengan kadar subhanallah walaupun tidak baca apa-apa karena semua rukun dalam Fatihah yang rukun qauli hanya Fatihah, takbiratul ihram, tahiyat sama salam. Selebihnya itu hanya sunnah. Dalam sujud, dalam rukuk baca tasbih sunnah, tidak dibaca ya, tidak apa-apa. Itu sunnah hayat. Sunnah hayat ibaratnya mahkota. Kalau di kepala ya ada rambut, kalau di tangan ya ada kuku. Kan seperti itu kan mahkota. Lebih baik kita lakukan biar kelihatan bagus kan gitu ya. Nah, itu i'tidal. Setelah itu dia sujud. Sujud dengan membaca takbir, niat turun untuk sujud dan tidak mengangkat tangan. Ketika habis i'tidal mau sujud, tidak usah mengangkat tangan. Allahu Akbar, enggak. Tapi langsung ke bawah, posisi tangan boleh istilahnya menyiapkan kalau seandainya orang pakai celana, ya menarik sedikit celananya boleh, enggak apa-apa. Daripada nanti celananya tertarik ke bawah gara-gara tidak ditarik ke atas kan, sujud, boleh. Nah, di situ. Kemudian yang diletakkan pertama kali dua lutut, terus dua tangan. Waktu meletakkan dua tangan dengan otomatis jari-jari kaki belakang posisinya menata juga mancat dengan terpaut satu jengkal antara kaki kanan dan kaki kiri. Nah, di situ ya. Ini jarinya harus ada yang mencet. Harus ada yang mencet. Ini untuk kekuatan, ada saraf jantung kan di jari situ. Ada kekuatan saraf jantung. Nah, mencet itu memompa demi kesehatan jantung. Nah, di situ ya. Sujud.
Kemudian tangannya ditaruh, kemudian dahinya harus sampai ditaruh. Dan posisi kepala sama pantat harus tinggian pantatnya. Nah, hikmahnya ya banyak. Biar apa? Darah itu bisa mengalir ke kepala. Itu menjadikan lebih cerdas. Orangnya lebih cerdas. Darah mengalir ke kepala dan tidak mengantisipasi biar tidak terjadi tensi darah yang rendah sehingga dia kadang-kadang ada kena migrain, kena macam-macam, itu suruh sujud yang lama gitu. Nah, itu nanti ngalirnya lebih kuat ke darah ke kepala ini. Jadi sehat lagi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian dahinya wajib diletakkan walaupun sebagian. Yang dimaksud dahi ini mulai dari tumbuhnya rambut sampai alis, ya kan? Ini dari segi atas bawahnya, dari segi lebarnya dari mulai ini ke sini. Ini namanya dahi ke sini. Ini sebagian harus nempel. Walaupun hanya sebagian. Sini diperban, sini dinempel miring sedikit boleh, tidak apa-apa. Yang penting harus ada yang nempel dalam tempat sujud dari anggota sujud. Tapi tidak hanya sekedar nempel, harus tomak nina. Tomak nina ini ada anteng biqadri subhanallah. Kalau pengen afdol malah membaca doa yang sudah disunahkan di dalam sujud. Minimal 1 kali, maksimalnya 11 kali. Di situ. Itu sunnah. Seperti itu. Ditempelkan di situ ya. Kemudian menempelkannya harus di tempat yang tidak bergerak ketika dia melakukan gerakan sholat. Ketika dia melakukan gerakan sholat. Nah kalau sajadahnya bagaimana? Sajadahnya bergerak. Tidak apa-apa karena sajadah bukan yang dia bawa. Contoh dia sholat pakai serban ya. Terus pas sujud, delalah serbannya kelewat di situ, sujudnya kepalanya dikena di serban tadi. Maka sujudnya tidak sah. Paham ya? Nah, karena ini serban bergerak ketika dia melakukan pergerakan sholat. Terkecuali walaupun dia bawa tapi tidak bergerak. Contoh apa? Dia punya serban ini panjangnya 10 meter. Ujungnya bergerak enggak kira-kira dibuat gerakan sholat? Ya enggak gitu, 5 meter ya. 10 meter kan 5 kan? Nah, serbannya panjangnya ini 10 meter misalnya. Jadi ujungnya serban ketika dia bergerak sholat kan enggak bergerak kan? Nah dia sujud di atas serban itu boleh saja. Karena dia tidak bergerak. Sudah, sujud wajib dengan 7 anggota. Yaitu 1 dahi, ini wajib dibuka. Kalau ketutup tidak sah. Sehingga kalau ada orang sholat kemudian tertutup, maka sholatnya, sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Terkecuali kalau memang itu keadaan darurat. Keadaan daruratnya bagaimana? Ini dia ada perbannya, ya kan? Ada perbannya. Kemudian ini sholat yang pertama, di mana dia waktu itu dibersihkan, wudhu sekalian dibersihkan, dimasukkan perban, dia belum batal wudhu. Nah kalau nanti dia wudhu yang kedua sudah batal kan, sholatnya tetap wajib mengulang kan, bukan dari sebab sujudnya tapi sebab sesudinya. Baik dia diganti dengan tayamum juga tidak sah. Kenapa? Karena dia tayamumnya sebagai mubdal minhunya tidak sah, ini terhalang dengan perban. Tayamumnya sebagai badalnya juga tidak sah karena juga terhalang perban, karena perbannya di tempat tayamum dan wudu. Assalamualaikum. Iya, mulai lagi nih. Nanti jam 8 ya. Ya, itu yang untuk dahi ya. Jadi seperti itu tadi. Kalau sekarang ada orang ini sujud, pas kebetulan ada kertas kabur depan sujud. Karena kertas ini sesuatu yang tidak nempel dalam badannya dia, walaupun itu terhalang, sah-sah saja. Anggapan kertas ini kayak sajadah, ya kan? Cuman kalau dia bangkit dari sujud, kertasnya nempel ikut ke bawah, sujud yang kedua ini yang harus dihilangkan. Kalau tidak dihilangkan, tidak sah.
harus dihilangkan. Ya sudah, dihilangkan pelan-pelan. Maka ada seperti itu. Hilangkan pelan-pelan baru sujud yang kedua boleh. Ya, ini dahi ya, wajib dibuka dan harus nempel di tempat sujud. Kalau hidung sunnah ditempelkan. Kalau enggak sah-sah saja, hidung ya. Kemudian kedua telapak tangan. Ini enggak wajib dibuka, cuman sunnah dibuka. Sunnah dibuka. Walaupun dia seorang perempuan. Kenapa? Karena ini suatu ibadah menunjukkan kita zalil, merasa hina di hadapan Allah. Kalau kita sholat pakai kaos tangan, kesannya ini kita agak-agak sombong gitu di hadapan Allah. Sehingga sholat pakai kaos tangan tanpa ada udzur dingin yang luar biasa, hukumnya makruh. Gitu ya. Ya, ini dua ya, berarti tiga. Ini ya. Kemudian lutut. Kalau lutut ini tadi tangan sunnah dibuka, kalau lutut sunnah ditutup. Ini untuk orang yang sholatnya hanya sekedar menutup aurat yang wajib orang laki. Mabaina surah warubah. Lututnya ini walaupun bukan aurat tapi kan harus ditutup. Sehingga nanti ketika sujud seandainya narik ke atas, maka sah-sah saja asal loh ya, pas persis itu ketutup dengan tempat sujud. Tapi ini kan sulit. Jadi ketika dia mau sujud, auratnya, lututnya tetap ketutup dengan celana. Pas nempel dengan tempat sujud, dia ketarik tapi ketutup dengan tempat sujud. Masih sah. Sedikit ya. Nah, ditutup. Tapi kan menjaga itu sulit sehingga sunnah ditutup. Begitu juga ada orang sholat pakai sarung. Kemudian ketika sujud kan lututnya kadang kelihatan ya dari belakang. Iya kan? Iya kan? Sering kan gitu. Sah pun tidak sholatnya sah. Karena itu kelihatan auratnya dari bawah. Tapi walaupun begitu sunnah ditutup dengan cara pakai celana yang di dalam sarung pakai celana laki atau apa, sunnah ditutup. Ya, dua lutut berarti 25. Kemudian dua kaki, ujung jari-jarinya, ini berarti 7. Ini harus dipantatkan. Kalau enggak, maka sholatnya tidak sah. Karena sujudnya enggak sah. Dia sujud gini jarinya, enggak mantat. Itu tidak sah. Harus ada yang mantat, walaupun hanya satu jari. Paham ya? Walaupun satu jari. Begitu harus, kecuali kalau udzur. Kenapa? Kakinya dibuat mantat sakit. Misalnya lagi keseleo atau lagi ada udunnya, bisul atau apa. Misalnya lain lagi ya. Sujudnya pokoknya kalau ndak udzur harus mantat ini jarinya. Walaupun satu jari. Kemudian jarak antara satu kaki dengan kaki yang lain 1 jengkal, 1 kilan. Seperti itu. Ya, 1 kilan. Kemudian untuk kaki, untuk orang laki, ini bahasanya orang laki, sunnah dibuka. Walaupun pakai muzah boleh, pakai kaos kaki ya sah-sah saja boleh. Tapi sunnah dibuka. Tujuannya ya merasa hina di hadapan Allah, biar tidak kelihatan manja. Begitu ya. Kecuali kalau perempuan memang wajib ditutup. Paham ya? Nah, begitu. Sehingga orang sholat di atas kasur hukumnya makruh. Kenapa? Terlalu manja. Tidak pantaslah untuk seorang hamba menghadap Tuhannya Allah kok keadaan manja di atas kasur. Karena secara umum kasur ini untuk tidur. Terlalu manja. Lah kalau karpet permadani harganya lebih mahal daripada kasur. Ya apa itu? Kalau itu belum tahu ya. Kalau memang sampai berlebihan, ya hukumnya makruh. Tapi kalau permadani kayak gini ya, insya Allah sih tidak makruh. Ini sudah biasa ini ya. Insya Allah tidak makruh. Ya. Terusnya lagi ya. Wal hadi asyara, utai kang nomor 11 al julusu iku lungguh baina sajdataini ing dalam antarane sujud loro fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat. Sawaun padha uga salat sapa wong iman hale ngadeg au qaidan utawa lungguh au mutajian utawa turun miring wa qalluhu utai luwe sithik-sithike julus sukunun iku meneng badha harakati audaihi ing dalem sabatane obahe pira-pira anggotane wong wa akmaluhu utai luwe sempurna-sempurnane julus asyadatu iku tambah
ala dzalika ing atase mengkono-mengkono sukunun ba'da harakati adha'i bi du'ai kelawan doa alwaridi kang tumeka fihi ing dalem sulus walau lam yajlis mongko lamun ora lungguh sapa wong bena sajidataini ing dalem antarane sujud loro Balsara balik dadi sapa wong ilal julus maring lungguh akroba iku luwe parek lam yasiha mongko ora sah apa julus. Wasani asyara utawi kang nomor 12 at-tamanina iku tamanina fihi ing dalam julus al julusi tegese lungguh ena sajdah ini ing dalam antarane sujud loro. Wasalisa asyara utawi kang nomor 13 al julus iku lungguh al akhiru kang akhir ay alladzi tegese perkara yuakibu kang ngiring-iringi hu ing alladzi assalamu apa salam warabi utai kang warabi asyara utai kang nomor 14 at-tasyahud iku tasyahud fihi ing dalam julus ayil julusi tegese lungguh al akhiri kang akhir wa qalu tasyahud utai luwe sithik-sithik tasyahud at-tahiyatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabi at-tahiyatu utai pira-pira reroba penghormatan lillahi ku tetap kedua Allah salamun nakirah bukan assalam tapi salamun utai keselamatan alaika iku tetap ing atase panjenengan ayuhan nabiyyu he eling-eling nabi wa rahmatullahi lan rahmati Allah wa barakatuhu lan keberkahane Allah salamun bukan assalamu minimal ini salamun utai keselamatan alaina iku tetap ing atase kita wala ibadillahi lan ing atase pira-pira kaulane Allah as-solihin kang padha saleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa akmalu tasyahudi utai luwih sempurna tasyahud at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah at-tahiyatu utai pira-pira penghormatan al-mubarakatu lan pira-pira keberkahan as-salawatu lan pira-pira kerahmatan at-tayyibatu lan pira-pira kebagusan lillahi ku tetep kedue Allah assalamu pakai assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu ma'rifat alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wal khamisu daikang wal khamisa asyara udaikang nomor 15 as-salatu iku maca sholawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam julus al julusi tegese lungguh al akhiri kang akhir ba'dal faragh ing dalam sabatane rambung minat tasyahudi saking tasyahud wa qallu sholati tailu sidi-sidi maca sholawat ala nabi ing ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad iku ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa asyara lan awe isyara apa kalamul musannifi pengendikane musannif anna sholata ing temen setune maca sholawat alal ali ngatasé keluargane Nabi la tajibu iku ora wajib apa sholawat wa huwa utawi as-sholatu alal ali kadzalika iku kaya mengkono la tajibu bal hiya bale utawi sholawat alal ali sunnatun iku sunnah wasadi asyara atas utai kang nomor 16 atas 5 iku salam al-ula kang pertama wa yajibulan wajib apa iku salami numakake salnibaake salam alal qudi ing dalam tingkah lungguh wa aqallu dailu sidi-sidi salam assalamu alaikum iku ucapan assalamu alaikum maratan kelawan ambalan wahidatan kang sepisan wa akmaluhu dailu sidi-sidi sempurnane salam assalamu alaikum wa rahmatullahi ucapan assalamu alaikum wa rahmatullah marataini kelawan rong ambalan yaminan kelawan menengan wasimalan lan mengiwang wasabi asyara utawi kang nomor 17 niatul khuruj iku niat metu minas sholati saking salat wa hadza utaiki wajhun iku pendapat marjuhun kang den unjukake yang rajih ndak usah niat khuruj minas sholat lawan kata marjuh berarti rajih wa qila lan den dawuhake apa sing den dawuhake
La tajibu la yajibu ora wajib apa dalika mengkono niatul khuruj niatul khuruj tegese niat metu wa hadza utawi ikadzal wajhu taiki wajah wa ya pendapat wa ya wajah lasahu iku kang luwe asom wa samina asyara utawi kang nomor 18 tartibul arkani iku tertibe pira-pira rukun hatta baina tasyahudi hingga ing dalam antarane tahiyat al-akhiri kang akhir wassalati lan maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasyahud akhir wa qauluhu utai dawe musannaf rupane dawuh alamat ing atase perkara dakarna kang wis nutur sapa ingsun hu ing ma yastasni iku jabaake apa qauluhu yustasna iku den jabaake minhu saking qaulu alama dakarnahu wujubu muqaranatin niyati apa wajibe barengake niat li takbiratul ihrami maring takbiratul ihram wa muqaranatul julusi lan barengake lungguh al akhiri kang akhir li tasyahudi maring tahiyat wassalati lan maca sholawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya adalah setelah sujud duduk di antara dua sujud. Nah, di situ harus benar-benar dalam posisi duduk tegap. Kalau seandainya dia masih posisi setengah hendak rukuk, jadi dia masih bongkok, kadang-kadang orang kan sering gitu ya. Kalau tangannya masih di posisi tempat sujud sih tidak masalah. Habis sujud dia tangannya masih ditaruh di lantai, bukan di bahu, bukan di lutut, bukan. Tapi tetap di lantai boleh, cuman posisi dadanya ini badannya harus tegap. Kalau masih bongkok gini sudah sujud lagi, maka duduknya belum sah. Kalau mau sempurna harus ada tidak hanya sekedar tomaknina, tapi membaca doa yang sudah diajarkan di dalam duduk di antara dua sujud. Itu lebih daripada tomaknina. Yang nomor 13 adalah duduk terakhir yang diikuti dengan tahiyat akhir. Duduk terakhir dengan duduk tawaruk yaitu termasuk rukun. Habis duduk langsung baca tahiyat seperti itu sudah biasa, sudah sempurna. Terus kemudian yang seterusnya setelah baca tahiyat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah selesai, terus itu rukun yang seterusnya membaca sholawat kepada Rasulullah, minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad, maksimalnya atau yang paling afdol adalah membaca sholawat Ibrahimiyah seperti yang biasanya kita baca di situ ya. Kemudian setelah itu salam yang pertama. Salam yang pertama minimal assalamualaikum, maksimalnya adalah assalamualaikum warahmatullahi titik, tidak usah dikasih wabarakatuh di situ ya. Ya, kemudian menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri, ini hukumnya hanya sunnah. Dia noleh ya sah, tidak noleh ya sah. Tapi yang paling penting karena salam, tahiyat, sholawat ini termasuk rukun qauli, maka dia harus mengucapkan rukun tersebut minimal sampai dirinya sendiri dengar. Boleh dikeraskan asal dia tidak makmum. Kalau makmum makruh karena mengganggu makmum yang lain. Kalau dia imam atau sholat sendiri boleh agak keras lagi. Tapi kalau makmum makruh ya. Jadi harus diucapkan sampai dirinya sendiri dengar ucapan tahiyatnya, ucapan sholawatnya, ucapan salamnya. Kemudian yang nomor 17 adalah niat keluar dari sholat. Ini khilafiyah. Tidak sah niat pun sah-sah saja. Bahkan pendapat yang ashar tadi dikatakan tidak usah niat keluar dari sholat. Ketika kita salam otomatis kita sudah keluar dari sholat. Yang terakhir adalah tertib. Harus urut. Kecuali takbiratul ihram sama niat harus bareng. Duduk sama tahiyat mungkin itu masih duduk juga tahiyat, walaupun prosesnya duduk lebih awal baru tahiyat, baru sholawat, baru salam. Tapi ketika dia tahiyat pun masih duduk, ketika sholawat pun masih duduk, ketika salam pun masih
duduk. Dah itu rukun-rukunnya salat. Wa sholatu tambah sedikit lagi. Utawi salat iku sunanuha utai pira-pira kesunane salat qabla dukuli ing dalam sadurunge mlebu ya ing dalam salat syai'ani iku ana rong warna al adzan rupane adzan wa huwa tai adzan wa ing dalam cara bahasane al-ilam iku aweh weruh wa syar'an ing dalam cara syara'i zikrun iku zikir maksusun kang den khususake lil ilami kanggo aweh weruh bitukuli waktu sholatin kelawan mlebune waktu sholat mafrudatin kang den wajibake wal fadhu utai pira-pira lafate adzan masna iku loro-loro illa takbira kejaba takbir awalahu ing dalam kawitane adzan arbaun mongko iku papat wa ila tauhid lan kejaba ucapan tauhid tegese la ilaha illallah akhirahu ing dalam akhire adzan fawahidun mongko iku siji wal iqamatu lan iqamah wa ya utai iqamah masdaru aqama iku masdare lafat aqama summa sumyanu tinarani bihi kala apa iqam apa bihi kelawan iqamah al-dzikru apa zikir summa sumya nulisin arani apa bihi iqamah bihi kelawan iqamah al-dzikru apa zikir al-masusu kang den khususake ya ana krana temen tetune wong yukimu iku jumenenge sapa wong ila sholati maring salat wa inna ma yashra'u angin pastine den syariatake apa kulun saben-saben suci minal azani saking adzan wal iqamah lan iqamah il maktubati kedue salat fardhu wa amma ghairu ana puntai liyane maktubah fayunati mongko undang-undang sopong laha maring salat as-salata jami'ah ing ucapan as-salatu jami'ah boleh as-salata jami'atan boleh. Ya, ada kesunahan sebelum sholat fardu. Sebelum sholat fardu tapi ya, ada dua sebelum dia masuk sholat fardu yaitu sunnah adzan dan sunnah iqamah. Kalau sholatnya sholat sunnah maka tidak disunahkan adzan dan tidak disunahkan iqamah. Ini khusus untuk sholat fardu. Caranya adzan maupun caranya iqamah semuanya sudah tahu. Kemudian kalau sholat sunnah itu cara memanggilnya adalah dengan as-sholatu jami'ah asal sholat sunnah tersebut itu adalah sholat yang disunahkan berjamaah seperti sholat taraweh, seperti sholat seperti sholat id. Kalau sholat id biasanya ada adzan ya, dikasih adzan secara biasanya ya. Sholat apa gerhana as-sholatu jami'ah atau sholat witir di bulan Ramadan yang disunahkan berjamaah. Yang tidak disunahkan berjamaah maka tidak disunahkan mengucapkan apapun karena memang tidak disunahkan berjamaah. Dan cukup aja cukup langsung sholat. Kalau ada orang melakukan sebagai gantinya as-sholatu jami'ah as-sholah atau sebagai gantinya adzan as-sholah maka yang seperti itu tidak dapat kesunahan karena memang sudah diajarkan. Biasanya di daerah-daerah yang agak kaum gitu justru mereka yang biasa ngerti bahasa Arab justru kadang-kadang kurang memahami fikih cara memanggil dengan as-sholah justru itu tidak disunahkan. Ayo sholat as-sholah atau hayya 'alas sholah ayo mari sholat. Nah, adzannya nanti kan sudah ada hayya 'alas shalah, ya kan? Nah, itu tidak disunahkan. Salat wa sunan wa ba'da dukhuli fiha wallahu a'lam. Al-Fatihah.